touch, I can with just one touch, I can feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kartika, saya dari kelas 10 Merdeka 3, asal sekolah saya SMA Negeri Dokolukum. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu bebatuan di video berikut. Batu adalah benda padat alami yang terbentuk dari mineral-mineral yang terikat bersama. Batu memiliki tekstur, warna, dan sifat yang berbeda-beda, tergantung pada komposisi mineralnya dan proses pembentukannya. Batu digunakan dalam berbagai bidang, seperti konstruksi, dekorasi, dan industri. Nah, itulah tadi video sebelumnya yang membahas tentang bebatuan. Adapun 3 contoh bebatuan yang saya dapat di video berikut. Jadi saya menemukan contoh pertama, yaitu batu andesit. Adalah jenis batuan beku yang terbentuk dari pendinginan magma yang terjadi di dekat permukaan bumi. Andesit memiliki komposisi mineral yang kaya akan plagioklas, piroksen, dan hornblende yang memberikan kekuatan dan ketahanan yang tinggi pada batuan ini. Batu andesit umumnya berwarna abu-abu hingga hitam dan memiliki tekstur yang halus hingga sedang. Andesit banyak digunakan sebagai bahan bangunan, dekorasi, dan konstruksi karena kekuatan dan keindahannya. Proses terbentuknya batu andesit terbentuk dari proses pendinginan dan pembekuan magma yang terjadi di dekat permukaan bumi. Magma yang kaya akan mineral-mineral seperti plagioklas, piroksen, dan hornblende ini mendingin secara cepat di permukaan bumi atau di dekat permukaan, sehingga menghasilkan tekstur batuan yang halus hingga sedang. Proses pembentukan andesit melibatkan beberapa tahap, yaitu 1. Pembentukan magma di mantel bumi. 2. Magma naik ke permukaan bumi melalui gunung berapi. 3. Pendinginan magma secara cepat di permukaan bumi atau di dekat permukaan. 4. Pembekuan magma menjadi batuan andesit. Batu andesit memiliki tekstur yang halus hingga sedang dan warna yang umumnya abu-abu hingga hitam. Andesit sering digunakan sebagai bahan bangunan dan dekorasi karena kekuatan dan keindahannya. Batu andesit memiliki beberapa manfaat, antara lain 1. Bahan bangunan seperti dinding, lantai, pagar karena kekuatan dan keindahannya. 2. Dekorasi interior dan eksterior, menambahkan sentuhan elegan dan modern pada bangunan. 3. Konstruksi jalan dan bangunan, memanfaatkan kekuatan dan ketahanan terhadap cuaca. 4. Bahan baku untuk pembuatan semen dan beton, meningkatkan kekuatan dan kualitas bangunan. 5. Batu hias untuk taman dan kolam, menambahkan keindahan alami dan estetika pada lanskap. Andesit juga memiliki kelebihan seperti kekuatan yang tinggi, tahan terhadap cuaca, dan memudahkan dibentuk. Oleh karena itu, batu andesit banyak digunakan dalam berbagai proyek konstruksi dan dekorasi, seperti pembangunan gedung, jembatan, dan monumen. Selain itu, andesit juga dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan patung dan dekorasi lainnya. Dengan demikian, batu andesit menjadi pilihan populer bagi arsitek, kontraktor, dan desainer interior. Contoh yang kedua adalah batu granit. Adalah jenis batuan beku yang terbentuk dari pendinginan magma yang terjadi dalam kerak bumi. Granit memiliki komposisi mineral yang kaya akan kuarsa, feldspar, dan mika yang memberikan kekuatan dan ketahanan yang sangat tinggi pada batuan ini. Batu granit umumnya berwarna putih, abu-abu, atau merah, dan memiliki tekstur yang kasar hingga halus. Granit banyak digunakan sebagai bahan bangunan, dekorasi, dan konstruksi karena kekuatan dan keindahannya. Beberapa kelebihan granit adalah kekuatan yang sangat tinggi, tahan terhadap cuaca dan erosi, mudah dibentuk dan dipoles, memiliki keindahan alami yang unik. Granit sering digunakan sebagai bahan untuk membuat lantai, dinding, meja, dan dekorasi lainnya. Proses terbentuknya batu granit terbentuk dari proses pendinginan dan pembekuan magma yang terjadi di dalam kerak bumi. Magma yang kaya akan mineral-mineral seperti kuarsa, feldspar, dan mika ini mendingin secara perlahan-lahan di bawah permukaan bumi, sehingga memungkinkan kristal-kristal mineral untuk tumbuh dan membentuk struktur batuan yang kasar dan keras. Proses pembentukan granit melibatkan beberapa tahap, yaitu termasuk 1. Pembentukan magma. 2. Pendinginan magma. 3. Kristalisasi mineral. 4. Pembentukan batuan granit. Hasilnya, batu granit memiliki tekstur yang kasar dan warna yang beragam, seperti merah, putih,
atau abu-abu. Granit banyak digunakan sebagai bahan bangunan dan dekorasi karena kekuatan dan keindahannya. Batu granit memiliki beberapa manfaat antara lain: satu, bahan bangunan lantai, dinding, countertop karena kekuatan dan keindahannya. Dua, dekorasi interior dan eksterior, menambahkan sentuhan elegan dan modern. Tiga, kekuatan dan ketahanan yang tinggi membuatnya tahan lama dan tidak mudah rusak. 4. Tahan terhadap cuaca dan erosi sehingga cocok digunakan di luar ruangan. 5. Mudah dibersihkan dan dipelihara, membuatnya menjadi pilihan praktis untuk berbagai aplikasi. Granit juga digunakan dalam pembuatan monumen, patung, dan lain-lain karena keindahan dan kekuatannya yang unik dan tahan lama. Selain itu, granit juga tersedia dalam berbagai warna dan pola, membuatnya menjadi pilihan populer untuk desain, arsitektur, dan dekorasi. Contoh yang terakhir adalah batu apung. Adalah batuan beku yang terbentuk dari pendinginan lava cepat, membentuk gelembung udara terperangkap, memiliki tekstur ringan, berpori dan keras, sehingga berguna sebagai abrasive, isolasi, dekorasi, dan bahan bangunan. Juga digunakan dalam industri kosmetik sebagai skrup kulit. Proses terbentuknya batu apung pumice terbentuk dari proses pendinginan dan pembekuan lava yang sangat cepat, sehingga gas-gas terkandung di dalamnya tidak dapat keluar dan membentuk gelembung-gelembung udara yang terperangkap di dalam batuan. Proses pembentukan batu apung melibatkan beberapa tahap, yaitu 1. Erupsi gunung berapi yang mengeluarkan lava yang sangat panas dan cair. 2. Lava yang keluar dari gunung berapi kemudian mengalami pendinginan yang sangat cepat ketika terkena udara atau air. 3. Gas-gas yang terkandung di dalam lava seperti karbon dioksida dan sulfur dioksida tidak dapat keluar dan membentuk gelembung-gelembung udara. 4. Gelembung-gelembung udara yang terperangkap di dalam batuan kemudian berbentuk struktur berpori yang ringan dan keras. 4. Batu apung. 1. Abrasive. Batu apung dapat digunakan sebagai abrasive untuk membersihkan dan memoles permukaan. 2. Isolasi. Batu apung memiliki sifat isolasi yang baik sehingga dapat digunakan sebagai bahan isolasi thermal dan akustik. 3. Dekorasi. Batu apung dapat digunakan sebagai dekorasi taman, kolam, dan lain-lain. 4. Bahan bangunan. Batu apung dapat digunakan sebagai bahan bangunan untuk membuat beton ringan dan isolasi. 5. Kosmetik. Batu apung dapat digunakan sebagai skrup kulit untuk menghilangkan sel kulit mati. 6. Filter. Batu apung dapat digunakan untuk menghilangkan bau tidak sedap pada permukaan. Dengan demikian, batu apung memiliki banyak manfaat yang dapat digunakan dalam berbagai bidang mulai dari industri hingga kebutuhan rumah tangga. Kesimpulannya adalah bahwa bebatuan memiliki berbagai jenis sifat dan manfaat yang berbeda-beda. Beberapa jenis bebatuan seperti batu granit dan batu andesit memiliki kekuatan dan ketahanan yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai bahan bangunan dan dekorasi. Sementara itu, batu apung memiliki sifat isolasi dan abrasive yang baik sehingga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti isolasi termal dan akustik serta skrup kulit. Dengan demikian, bebatuan memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai bahan bangunan, dekorasi, maupun dalam industri. Oleh karena itu, penting untuk memahami sifat dan manfaat bebatuan agar dapat menggunakan dan mengelolanya dengan baik. Itulah tadi kesimpulan dari saya.